Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, yaitu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Teman-teman, hari ini kami akan menayangkan video pembelajaran mengenai pendidikan berdasarkan fenomenologi. Perkenalkan, saya Hayatun Haira dengan NIM 2304731. Saya Yurianda Mulyani dengan NIM 2307861. Saya Nabila Modina dengan NIM 2301281. Apa itu pendidikan? Pendidikan sifatnya kompleks, tidak ada batasan yang cukup untuk menjelaskan arti pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk membuat kehidupan lebih bermakna sehingga diperoleh suatu kehidupan yang lebih baik secara individu atau kelompok. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Apa itu fenomenologi? Secara harfiah, fenomenologi dapat diartikan uraian tentang gejala, tentang sesuatu yang menampakkan diri. Lebih lanjut, fenomenologi mengisyaratkan adanya sesuatu di balik gejala tersebut. Jadi, fenomenologis merupakan ilmu yang bertujuan untuk mendapat penjelasan dengan cara meninjau realita yang tampak. Menurut Husserl, fenomenologis bertujuan untuk mempelajari fenomena yang terjadi di sekitar manusia tanpa mempelajari fenomena yang terjadi di sekitar manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya. Contoh fenomenologi dengan pendidikan. Sekumpulan anak memakai baju seragam yang sama di dalam sebuah ruangan. Mereka sedang mendengarkan seseorang yang sedang menjelaskan di depan, lalu mereka mencatat apa yang sedang orang itu jelaskan. Contoh tersebut menggambarkan sebuah kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kejadian tersebut merupakan fenomenologi dan kegiatan yang sedang dilakukan di dalam kelas merupakan kegiatan pendidikan. Jadi, pendidikan dengan fenomenologi saling berkaitan. Upaya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Peningkatan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas menggunakan metode dan sarana dalam proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses belajar dan hasil belajar. 1. Implementasi kurikulum. Setiap kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajaran berupaya A. Mengkaji dan memahami struktur pola kurikulum yang berlaku. B. Menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, karakteristik peserta didik, dan kemampuan pembelajaran. C. Mengembangkan penilaian proses pembelajaran. 2. Pengembangan program tahunan. A. Membuat program semester dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjabarkan alokasi waktu pada silabus sesuai dengan waktu efektif menurut kalender pendidikan. 2. Mengkaji dan menetapkan metode sarana belajar yang diperlukan dalam setiap pokok bahasan. 3. Menjabarkan materi setiap pokok bahasan untuk mata pelajaran yang diajarkan. B. Membuat persiapan mengajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, pembelajar harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. RPP harus diketahui dan diteliti oleh kepala sekolah sebelum disajikan. 3. Dalam membuat RPP pembelajaran. 3. Membuat RPP pembelajaran. 3. Penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. Metode instruksional berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, mengurai, memberi contoh, dan memberikan latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi tidak semua metode instruksional sesuai untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Mengatur ruangan dan menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan. B. Menciptakan suasana interaksi pembelajaran yang dinamis. C. Menyiapkan materi pembelajaran yang sistematis. Faktor pendidikan dalam fenomenologi. Faktor lain yang menyebabkan cepatnya fenomenologi berkembang pesat adalah karena fenomenologi tidak dimaksudkan untuk mencari benar salah terhadap objek yang tengah diteliti sebagaimana fenomenologinya. Fenomena yang dimaksud dalam studi fenomenologi adalah sesuatu yang memanifestasikan dirinya dalam diri subjek.
Pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu, ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subjektif. Kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari membuat sebuah sikap yang natural. Kesadaran diri merefleksikan pada sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat, dan diharapkan. Inilah yang disebut dengan menjadinya fenomenologi. Hubungan fenomenologi dengan pendidikan. Pendekatan fenomenologi dapat diterapkan dalam pendidikan untuk membantu memahami fenomena pendidikan secara holistik, menyeluruh, dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pendekatan fenomenologi, gejala proses pendidikan dipelajari dengan mengamati situasi pendidikan secara tajam dan memfilter semua subjektivitas individu yang muncul. Kemudian, peneliti meningkatkan pengamatan fenomena pendidikan ke esensinya. Dalam pendidikan, pendekatan fenomenologi dapat membantu guru memahami siswa secara lebih baik dan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman siswa dalam belajar. Dalam penelitian pendidikan, pendekatan fenomenologi dapat membantu peneliti memahami fenomena pendidikan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam pendekatan fenomenologi, hubungan antara realitas dan pikiran tentang realitas menjadi lebih sulit karena tidak dapat mengetahui realitas tanpa hubungan. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi dapat membantu dalam memahami hubungan antara fenomena pendidikan dan realitas yang ada. Pada dasarnya, manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Kedua, pendidikan dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, disengaja, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja ini merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat, terutama cita-cita orang yang mendapatkan kekuasaan. Cara mengatur manusia dalam pendidikan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat serta menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.